kita akan mempelajari sholat sunat rawatib ghairu muakkad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan mata pelajaran fikih dalam tema sholat sunat. Sebelumnya telah kita pelajari sholat sunat rawatib, yaitu sholat sunat rawatib yang muakkad atau yang penting. Saat ini kita akan mempelajari sholat sunat rawatib ghairu muakkad. Artinya sholat sunat yang kita lakukan mengiringi sholat fardu sebelum atau sesudah sholat fardu itu ghairu muakkad. Artinya tidak penting atau tidak lazim dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ini dan jumlah rakaatnya berapa kita lakukan? Yang pertama, sholat sunat rawatib ghairu muakkad 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, berarti itu disebut sholat sunat rawatib ghairu muakkad. Sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Rawahu atau Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, an Ummi Habibah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala 4 rakaati qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar. Dari Ummi Habibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa saja yang menjaga 4 rakaat salat sunat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya atau sesudah salat zuhur, harramahullahu 'alan nar. Allah haramkan untuknya api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Itu dalil kalau kita melakukan sholat sunat rawatib 4 rakaat sebelum atau sesudah sholat zuhur. Lalu apalagi sholat sunat rawatib yang termasuk ghairu muakkad, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau kita lakukan 2 rakaat sebelum asar, berarti dia rawatib muakkad. Kalau kita lakukan 4 rakaat, berarti dia ghairu muakkad. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahu amra'a shalla qabla al-'asri arba'an. Apa kata Nabi? Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberi rahmat bagi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita lakukan 4 rakaat dia ghairu muakkad, kita lakukan 2 rakaat itu yang muakkadnya. Jadi kalau kita mampu 4, alhamdulillah kita lakukan sholat sunat rawatib itu 4 rakaat sebelum asar. Lalu kapan lagi? Yaitu 2 rakaat sebelum maghrib. Yang lazim selama ini kita melakukan sholat sunat rawatib itu 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Lalu kalau ada di antara kita yang melakukan sholat rawatib 2 rakaat sebelum maghrib, maka itu disebut ghairu muakkad. Jadi nanti jangan menjadi pertanyaan pula bagi kita, ini sholat apa? Kan sholat maghribnya tidak ada sholat sunat muakkadnya, sholat sunat rawatibnya. Jadi kalau seandainya kita lakukan, boleh, ya boleh kita lakukan sholat sunat sebelum maghrib, tetapi hukumnya itu adalah ghairu muakkad. Sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh para fuqaha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abdullah bin Mughaffal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi thalithati liman syaa.
Dari Abdullah bin Mughaffal, Nabi SAW berkata, "Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib." Kemudian Nabi berkata pada kali yang ketiga, "Liman syaa," bagi siapa yang mau. Jadi kalau kita mau, ya kita laksanakan. Kalau kita tidak mau, ya tidak apa-apa. Namanya saja salat sunat, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mubah atau tidak berdosa. Mungkin ini pelajaran kita tentang ghairu muakkad, salat sunat rawatib ghairu muakkad. Lalu yang terpenting adalah kapan atau tata cara melaksanakan salat sunat rawatib. Adapun tata cara yang disusun oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih, yang pertama niat menurut waktunya. Jadi kita niatkan, misalnya kita sholat sunat rawatibnya sebelum subuh. Nah, sholatnya kita niatkan qabliyah. Usolli sunatas subhi qabliyah. Ya, usolli sunatas subhi rak'ataini qabliyatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat subuh 2 rakaat sebelumnya menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, dan seterusnya. Jadi yang pertama, tata cara melaksanakan sholat sunat rawatib itu adalah niatnya sesuai waktunya. Kalau sebelum qabliyah, kalau sesudah ba'diyah. Lalu yang kedua, dikerjakan tidak didahului azan atau iqamah. Jadi sholat sunat rawatib itu kita lakukan ketika orang belum azan. Ya, kita ketika orang belum azan atau iqamat. Ya, kalau sudah iqamat orang berarti kita sudah sholat fardu, tidak bisa lagi kita sholat sunat rawatib. Lalu yang ketiga, sholat sunat rawatib ini dilaksanakan secara munfarid, secara sendirian. Tidak boleh sholat sunat rawatib ini dilakukan berjamaah. Kita melakukannya hanya munfarid, sendirian, kalau kita mampu. Lalu yang keempat, tata caranya melakukan sholat sunat rawatib itu dalam satu salam jika kita lakukan 2 rakaat. Jadi kalau kita lakukan 4 rakaat, maka kita lakukan dengan 2 salam. Lalu yang kelima, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan atau suara kita itu tidak dijaharkan, atau yang lebih tepatnya sir. Jadi bacaan sholat sunat rawatib itu tidak dikeraskan, kita baca di dalam hati. Lalu yang keenam, sholat sunat rawatib ini dikerjakan sebaiknya dengan posisi berdiri jika kita mampu. Tapi kalau tidak mampu, boleh kita duduk atau boleh juga kita berbaring. Tetapi yang sebaiknya itu adalah kita lakukan dalam keadaan berdiri. Lalu yang ketujuh, sebaiknya ketika kita melaksanakan sholat sunat rawatib, kita berpindah sedikit tempatnya dari kita sholat wajib. Misalnya di sini, Bapak di sini melakukan sholat sunat rawatib. Lalu ketika akan sholat fardu, maka kita bergeser sedikit. Nah, itu sebaiknya. Kalaupun tidak bergeser tidak apa-apa. Tetapi itu yang lebih baik, sholat sunat rawatib itu dilakukan berbeda tempatnya dengan sholat fardu. Untuk pelajaran sholat sunat rawatib ini telah kita selesaikan, dan tinggal kita melakukan tugas nanti yang Bapak berikan tentang sholat sunat rawatib, mana yang muakkad, mana yang ghairu muakkad, kapan waktunya, dan bagaimana tata cara melaksanakannya. Nanti tugas setelah ini akan menyusul, dan akan kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya tentang sholat sunat juga, yaitu sholat sunat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.